Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat program, yaitu program permainan tebak-tebakan atau program interaktif, yang awalnya program ini akan menerima masukan sebuah angka integer lalu menyimpannya pada sebuah variabel yang selanjutnya akan ditebak oleh seorang pemain. Nah, dari angka yang kita masukkan tadi, angka yang akan ditebak oleh pemain tadi, itu akan dibersihkan di layar sehingga jawaban tersebut tidak diketahui oleh pemain. Nantinya, tebakan dari pemain tersebut akan mencetak sebuah kalimat, yaitu terlalu kecil, terlalu besar, atau pemain berhasil menebak angka yang telah kita masukkan dengan mencetak akurasi dan juga dihitung berdasarkan persentase 1 berbanding berapa kali pemain menebak angka tersebut. Ini merupakan algoritma dari program tersebut. Kita akan langsung masuk ke dalam programnya. Ini merupakan programnya. Kita akan menggunakan dua file header, yaitu file header iOS dan file header Windows.h. File header Windows.h ini berguna untuk membersihkan layar nantinya untuk agar pemain tersebut tidak dapat melihat jawaban angka yang kita masukkan tadi dengan sistem CLS. Pertama, kita akan mendeklarasikan dua file header tersebut, fungsinya dan juga program utamanya, sintak program utamanya, dan dilanjutkan dengan mendeklarasikan variabel. Variabel yang akan kita gunakan yaitu variabel n, variabel p, variabel i, dan variabel x dengan tipe data integer. Pertama-tama kita akan mengeluarkan ke dalam layar kalimat yaitu masukkan angka untuk menginstruksikan pengguna untuk memasukkan angka yang nantinya akan ditebak oleh pemain. Maka kita akan cout masukkan angka. Angka tersebut yang kita telah inputkan untuk angka yang akan ditebak oleh pemain nantinya, itu akan disimpan pada variabel n oleh program. Lanjut, untuk yang saya bilang tadi bahwa kita tidak mungkin memberitahu jawaban angka yang kita inputkan tadi, maka kita harus membersihkan layar program dengan menuliskan sistem CLS. Kita akan langsung masuk ke pernyataan perulangan, yaitu I sama dengan 1 untuk inisialisasinya, dengan kondisinya I kurang dari sama dengan 100 dan perubahannya I++, yang artinya setiap perubahan akan bertambah 1. Kenapa kita memakai kondisinya I kurang dari sama dengan 100? Kita tidak akan tahu berapa kali pemain akan menebak angka, sehingga kita akan melimitnya dengan 100 kali percobaan. Lanjut, dengan statement pernyataan itu, kita akan memberikan instruksi kepada pemain untuk menebak angka dengan cout P, dan angka yang ditebaknya nantinya akan disimpan oleh program ke dalam variabel P. Nah, untuk mencetak apakah nilai tersebut benar atau tidaknya, itu kita akan masuk ke dalam kondisi. Kondisinya terbagi menjadi 3. Kondisi yang pertama itu untuk N lebih besar dari P, maka akan cetak terlalu kecil. Dan jika N lebih kecil dari P, maka akan cetak terlalu besar. Dan untuk kondisi yang ketiga, yaitu N sama dengan P, maka akan kita hitung dari operasi ini untuk mencari persentase akurasi permainan tersebut. Dan program akan mencetak selamat Anda telah berhasil, akurasi Anda dalam permainan ini sebesar 8 dari perhitungan program ini sekian persen. Nah, untuk break ini digunakan untuk menghentikan suatu pernyataan perulangan agar berhenti atau tidak mengeksekusinya lagi. Kita akan mencoba memasukkan angka, misalnya kita akan memasukkan angka 4. Maka program akan membersihkan angka tersebut dari layar, lalu kita akan masuk ke pernyataan perulangannya. Untuk kondisi pertama, untuk tebakan pertama dari pemain, misalnya kita memasukkan pemain tersebut, memasukkan angka 2. Kita akan masuk ke dalam pernyataan kondisinya. Untuk N, 4, itu
lebih kecil atau lebih besar dari 2. 4 itu lebih besar dari 2, maka akan masuk ke pernyataan kondisi pertama, yaitu N lebih besar dari P, dan program akan mencetak terlalu kecil. Kita akan masuk ke perubahannya, 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka untuk kedua kali tebakannya, misalnya kita memasukkan angka 8. Maka untuk pernyataan 4 dan 8 itu lebih besar atau lebih kecil. Ternyata 4 itu lebih kecil dari 8. Maka kondisi yang dimasukkan oleh 4 dan 8 ini, 4 lebih kecil dari 8 ini, itu pada kondisi kedua, dan program akan cetak terlalu besar. Kembali lagi ke perubahannya, untuk tebakan ketiga, itu misalnya pemain tersebut menebak angka 3. Maka untuk 4 dan 3, itu ternyata 4 lebih besar dari 3. Maka akan masuk ke kondisi yang pertama, itu terlalu kecil. Masuk lagi untuk tebakan yang keempat, yaitu misalnya pemain menebak angka 4. Maka untuk 4 ternyata itu sama dengan 4. Maka kondisi yang akan diproses itu ke dalam program ini, ke dalam pernyataan ini. Berarti X sama dengan, untuk mengetahui akurasinya, persentase penebaknya, maka X sama dengan 100 dibagi dengan I. I itu merupakan berapa kali penebak itu memasukkan angka yang ditebaknya. Karena kita memasukkan tebakan sebanyak 4 kali, maka 100 dibagi dengan 4 sama dengan 25. Maka program akan mencetak, "Selamat, Anda telah berhasil. Akurasi Anda dalam permainan ini sebesar 25%. Kita akan mencoba menjalankan program ini dengan angka yang sama ya. Masukkan angkanya, yaitu 4. Nah, program akan membersihkan layar tersebut dan pemain akan mulai menebak. Misalnya seperti tadi, itu pemain akan menebak angka 2, maka program akan mencetak terlalu kecil. Pemain akan menebak angka 8 misalnya, maka program akan mencetak terlalu besar. Pemain akan mencetak memasukkan input angka 3, maka program akan mencetak terlalu kecil. Dan yang terakhir itu angka 4, dan program akan menghitung presentasenya dan mencetak, "Selamat, Anda telah berhasil. Akurasi Anda dalam permainan ini sebesar 25%. Untuk flowchart-nya itu sama seperti sebelumnya, seperti program-program sebelumnya, begin, input N untuk bilangannya, pernyataan perulangannya, lalu untuk nilai tebakannya, kondisi pertama jika benar terlalu kecil, jika salah itu akan masuk ke pernyataan kondisi yang kedua, jika benar terlalu besar, dan jika salah itu akan masuk ke operasi untuk menghitung presentasinya. Untuk flowchart ini, seperti biasa, untuk menggabungkan suatu flowchart yang terpisah. Mungkin itu saja untuk program ini. Kita akan bertemu pada program selanjutnya. Terima kasih. I think you might be the